teman-teman semuanya, kembali lagi bersama kami di Podcast Dikos. Oke, di malam ini kita bakalan ngobrol-ngobrol dikit dengan narasumber kita, teman-teman. Boleh mungkin sebelum ngobrol-ngobrol kita berlanjut, perkenalkan diri dulu, Mas. Oke, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Jadi, nama saya di sini Anugrah Maesa Pertama. Saya berasal dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Hubungan Internasional. Salam kenal semuanya. Oke, untuk Mas Maesa ya tadi ya? Ya, Oke. Untuk kesibukannya sendiri sekarang lagi ngapain nih, Mas? Ya, seperti itulah, seperti mahasiswa semester 3 pada umumnya ya. Saya sibuk mengerjakan tugas, terus sibuk masuk kuliah, dan tak lupa saya juga ikut beberapa organisasi, jadi lumayan sibuk di dalam organisasi tersebut. Oke, mungkin kita next to the topic ya. Oke, Mungkin boleh. topik hari ini mengenai apa sih, Mas? Kalau boleh tahu? Nah, jadi topik kita hari ini kita akan membahas tentang merkantilisme itu teman-teman. Oke, mungkin merkantilisme ini udah ada yang mendengar ataupun belum paham nih, Mas. Apa sih sebenarnya merkantilisme ini? Oke, buat teman-teman yang belum paham tentang merkantilisme, boleh saya jelaskan sedikit ya tentang merkantilisme. Jadi apa sih itu merkantilisme? Nah, merkantilisme itu artinya adalah suatu paham yang dimana suatu negara itu melakukan perdagangan untuk memperkaya diri mereka. Jadi, suatu negara yang menganut paham merkantilisme itu, mereka percaya jika kekuatan itu diukur dari kekayaan yang mereka miliki. Nah, kekayaan itu sendiri biasanya terdiri dari emas, lalu perak, atau logam mulia lainnya. Dengan cara apa? Dengan cara perdagangan. Dari namanya saja merkantilis. Merkan itu diambil dari merkantil, dari bahasa Inggris, yang dimana artinya adalah berdagang. Mungkin itu sedikit untuk latar belakang dari merkantilis ya teman-teman. Oke, mungkin itu latar belakangnya. Mungkin aku mau tanya nih, Mas, mengenai awal mulanya sendiri itu gimana ini merkantilis? Nah, jadi merkantilis itu awal mulanya itu lahir pada abad ke-16 ya, di Eropa bagian barat terutama ya teman-teman, seperti di Inggris, lalu di Belanda, Jerman, Prancis, dan lain-lain. Nah, awalnya lahir itu negara itu berlomba-lomba untuk berdagang, untuk memperkaya diri mereka. Mungkin itu untuk sejarahnya. Oke, mungkin aku nanya lagi nih, Mas, mungkin masih awam juga mengenai merkantilis ini. Kira-kira prinsip yang dipegang itu apa sih dalam merkantilis ini, Mas? Oke, jadi merkantilisme itu memegang prinsip yang pertama, mereka itu memperbesar ekspor. Mereka memperbanyak penjualan mereka dan mereka menekan impor. Supaya apa? Supaya mereka bisa menanam atau menimbun lebih banyak emas ataupun perak. Untuk apa? Untuk memperkuat negara mereka. Dan yang kedua, mereka ini memberikan tarif yang tinggi kepada bahan maksudnya kepada barang-barang impor mereka. Supaya apa? Supaya negara itu tidak banyak mengkonsumsi, khususnya ya warga lokal tidak banyak mengkonsumsi barang-barang impor karena dinaikkan tarifnya setinggi mungkin oleh pemerintah. Jadi hasil warga lokal lebih banyak memilih produk-produk lokal mereka. Lalu produsen dalam negara mereka, produsen lokal itu diberi subsidi oleh negaranya supaya mereka lebih berkembang dan produk mereka yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat lokal. Oke, menarik banget nih teman-teman. Mungkin pertanyaan terakhir dari aku nih, Mas. Kira-kira relevansinya dengan dunia kontemporer saat ini gimana nih, Mas? Nah, sekarang ini seperti kita tahu ya, ada Amerika, lalu Cina sebagai negara dengan dengan perdagangan yang sangat luas gitu ya, dengan ekonomi yang sangat besar. Nah, mereka ini masih menganut sebagian dari sistem merkantilis, teman-teman. Mereka masih menggunakan sistem merkantilis. Contohnya apa? Contohnya mereka di Amerika dia menaikkan tarif impor begitu ya, bagi negara seperti Cina, terus negara-negara lain gitu. Indonesia juga kena kan tarif impor. Supaya apa? Supaya mereka lebih menekan impor mereka, terus mereka lebih mendorong untuk ekspor gitu, tidak berfokus pada impor. Nah, lalu ada satu poin lagi yang ingin aku mention ini
kalau merkantilisme itu erat kaitannya dengan kolonialisme, teman-teman. Seperti contohnya Belanda gitu. Belanda kan punya VOC kan dulu ya. Mereka ini berdagang hingga ke Indonesia contohnya. Nah, kenapa mereka erat dengan kolonialisme? Karena mereka itu awalnya cuma berdagang, tapi lama-kelamaan karena mereka merasa tidak puas dengan hanya berdagang, tidak cukup eh, tidak cukup apa ya namanya, tidak cukup berkembang hanya dengan berdagang. Jadi mereka lama-lama punya niat buruk hingga mengkolonialisasi tempat mereka berdagang gitu. Contohnya di Indonesia. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Gimana Mas? Untuk saya sendiri udah cukup paham sih Mas ya mengenai Oke. penjelasan dari Mas Maesa ini teman-teman. Menarik banget nih mengenai merkantilis yang merupakan salah satu ini ya Mas, sistem ekonomi kan? Ya, paham ekonomi. Paham ekonomi. Betul. Oke, mungkin kita cukupkan ya teman-teman untuk pembahasan atau sharing-sharing sedikit di malam ini. Saya selaku host pada malam ini pamit undur diri. Terima kasih Mas Maesa. Sama-sama. Kami akhiri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. selanjutnya. Siap.